Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Basyarfuddin dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu mencari sistem ekonomi nasional. Langsung saja. 1. Pemikiran ekonomi nasional. Pemikiran ekonomi pada 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengubah struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Warisan ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Kondisi inilah yang ingin diubah oleh para pemikir ekonomi nasional di setiap kabinet di era demokrasi parlementer. Upaya membangkitkan perekonomian sudah dimulai sejak kabinet pertama di era demokrasi parlementer, yaitu Kabinet Natsir. Perhatian terhadap perkembangan dan pembangunan ekonomi dicurahkan oleh Sumitro Djojo Hadikusumo. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan ekonomi baru. Sumitro mencoba memperhatikan pemikirannya tersebut pada sektor perdagangan. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi nasional membutuhkan dukungan dari kelas ekonomi menengah pribumi yang kuat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus segera mungkin menumbuhkan kelas pengusaha pribumi, karena pengusaha pribumi pada umumnya bermodal lemah. Dengan bimbingan konkret dan bantuan pemberian kredit, jika usaha ini berhasil, maka secara bertahap pengusaha pribumi akan dapat berkembang maju dan tujuan mengubah struktur ekonomi kolonial di bidang perdagangan akan berhasil. Gagasan Sumitro kemudian dituangkan dalam program Kabinet Natsir dalam wujud pencanangan rencana urgensi perekonomian atau RUP yang sering disebut juga dengan Plan Sumitro. A. Gerakan Benteng. Program Benteng merupakan upaya pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Tujuan dari program Gerakan Benteng: yang pertama, mencadangkan impor barang-barang tertentu bagi kelompok bisnis pribumi. Yang kedua, membuka kesempatan bagi para pedagang pribumi membangun basis modal di bawah perlindungan pemerintah. Yang ketiga, menumbuhkan kaum pengusaha pribumi agar mampu bersaing dalam usaha dengan para pengusaha keturunan Cina dan asing lainnya. Yang keempat, memberi peluang usaha sebesar-besarnya bagi pengusaha pribumi dengan bantuan kredit. Dalam pelaksanaan program Benteng, pemberian lisensi impor banyak yang disalahgunakan. Contohnya, penyelewengan lain dalam pelaksanaan politik Benteng adalah dengan cara mendaftarkan perusahaan yang sesungguhnya merupakan milik keturunan Cina dengan menggunakan nama orang Indonesia pribumi. Orang Indonesia hanya digunakan untuk memperoleh lisensi, pada kenyataannya yang menjalankan lisensi tersebut adalah perusahaan keturunan Cina. Perusahaan yang lahir dari kerjasama tersebut dikenal sebagai perusahaan Alibaba. B. Program ekonomi Alibaba. Sistem Alibaba artinya membentuk kerjasama ekonomi antara pengusaha pribumi yang diidentikan ahli yang mewakili pribumi dan Baba mewakili warga keturunan Cina. Tujuan dari program ini adalah yang pertama untuk memajukan pengusaha pribumi, yang kedua agar pengusaha pribumi bekerja sama memajukan ekonomi nasional. C. Gunting Syafruddin. Gunting Syafruddin adalah kebijakan moneter yang ditentukan oleh Syafruddin Prawina Negara. Menteri Keuangan Syafruddin Prawina Negara mengambil kebijakan memotong uang dengan memperlakukan nilai setengahnya untuk mata uang yang mempunyai nominal Rp2,50 ke atas. Kebijakan ini dikenal dengan istilah gunting Syafruddin. D. Gerakan Aset. Gerakan Aset memberikan perlindungan khusus bagi warga negara Indonesia asli dalam segala aktivitas usaha di bidang perekonomian dari persaingan dengan pengusaha asing pada umumnya dan warga keturunan Cina khususnya. Dukungan pemerintah terhadap gerakan ini pada Oktober 1956 bahwa pemerintah akan memberikan lisensi khusus pada pengusaha pribumi. Yang E. Program Pembangunan Rencana 5 tahun. Program pembangunan 5 tahun yaitu terjadi pada 1956 sampai 1960 yang disiapkan oleh Biro Perancang Nasional atau BPN yang dipimpin oleh Juanda. Program ini pertama kali dijalankan pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo kedua. Program rencana 5 tahun lebih bersifat teknis dan terinci, serta mencakup prioritas proyek yang paling rendah. Tujuan dari rencana 5 tahun adalah mendorong munculnya industri besar, munculnya perusahaan-perusahaan yang melayani kepentingan umum
dan jasa para sektor publik, yang hasilnya diharapkan mampu mendorong penanaman modal dalam sektor swasta. Usaha pembangunan ekonomi nasional lainnya dijalankan dengan kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Nasionalisasi ini berupa tindakan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih untuk atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Pengalihan hak milik modal asing dilakukan karena Belanda dianggap ingkar janji dengan tidak menyerahkan Irian Barat kembali ke pangkuan RI sesuai dengan kesepakatan dalam KMP atau Konferensi Meja Bundar. Sejak tahun 1957, nasionalisasi yang dilakukan pemerintah dalam dua tahap. Tahap yang pertama yaitu pengambil alihan, penyitaan, dan penguasaan atau sering disebut di bawah pengawasan. Yang kedua, pemerintah mulai mengambil kebijakan yang pasti, yakni perusahaan-perusahaan yang diambil alih itu kemudian dinasionalisasikan. Tahap ini dimulai pada Desember 1958 dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia. Yang kedua, sistem ekonomi liberal. Sesudah pengakuan kedaulatan, pemerintah Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang cukup berat. Dampak dari kesepakatannya ketentuan-ketentuan KMP yaitu meningkatnya nilai utang Indonesia, baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri. Struktur perekonomian yang diwarisi dari penguasa kolonial masih berat sebelah. Nilai ekspor Indonesia pada saat itu masih sangat tergantung pada beberapa jenis hasil perkebunan yang nilainya jauh di bawah produksi pada era sebelum Perang Dunia Kedua. Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda dengan misi merundingkan masalah finansial, ekonomi atau FINEX. Perundingan ini dilakukan pada tanggal 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan FINEX yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai berikut. A. Pembatalan persetujuan FINEX hasil KMP. Yang kedua, hubungan FINEX Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Yang C. Hubungan FINEX didasarkan atas undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. Namun usul Indonesia ini tidak diterima oleh pemerintah Belanda, sehingga pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan perancangan FINEX-nya dengan membubarkan Uni Indonesia Belanda pada tanggal 13 Februari 1956 dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda. Upaya yang dilakukan lainnya adalah upaya pembentukan Biro Perancang Nasional pada masa Kabinet Ali kedua dengan tugas merancang pembangunan jangka panjang. Biro ini dipimpin oleh Insinyur Juanda yang kemudian diangkat menjadi Menteri Perancang Nasional. Biro ini kemudian merancang rencana program pembangunan 5 tahun atau RPLT yang rancangannya kemudian disetujui oleh parlemen. Namun perekonomian Indonesia semakin terpuruk ketika ketegangan politik yang timbul tidak dapat diselesaikan dengan diplomasi. Akhirnya memunculkan pemberontakan yang dalam penuntasannya memerlukan biaya yang cukup tinggi. Kondisi ini mendorong meningkatnya persentase defisit anggaran pemerintah dari angka 20% di tahun 1950 dan 100% di tahun 1960. Sekian penyampaian materi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.